Nah, jadi gini kawan-kawan sekalian, saya mulai dari pemahaman sederhana begini. Waktu saya jadi konsultan itu pemilik bisnis suka ngomong gini, aduh mas capek deh gitu ya, capek deh kita udah buat SOP, kita udah ngajarin ini, ngajarin itu, tapi kok kelihatannya kok nggak ada perbaikan dan biasa-biasa aja gitu, kayak datar aja gitu. Saya bingung nih cara komunikasi saya kayak apa. Nah, saya menemukan begini teman-teman sekalian, perusahaan yang benar itu sebetulnya adalah perusahaan yang karyawannya punya alasan untuk bertumbuh. Punya alasan untuk apa? Bertumbuh. Jadi sekarang saya mulai dari situ dulu. Saya cek nih kepada, saya manggilnya apa sih? Mbak-mbak apa teman-teman ya? Atau adik-adik? Teman-teman aja lah ya, kan saya masih 21 ya. Seumuran kan kita kan kurang lebih. Jadi hampir semua kita di sini pengen bertumbuh, bener nggak? Apa sih bertumbuh itu? Anggap aja Mbak Tia nggak ada ya, gaji lebih besar, halo, ya kan? Udah anggap aja Mbak Tia nggak ada gitu. Tia jangan tertekan ya. Iya kan semuanya pengen gitu kan? Iya kan? Dan saya suka ngasih candaan ke teman-teman cowok gitu. Sebetulnya cewek itu siap nerima kamu apa adanya. Masih naik motor, rumah kontrakan, atau tinggal sama papa mama, atau pertama-pertama kita nikah itu sempit dulu kehidupan ekonomi dan segala macam. Asal jangan selamanya, ngerti nggak maksudnya? Asal tuh berubah gitu loh, ya. Motor Karisma 125X ini asal berubah pelan-pelan jadi Avanza, jadi Innova gitu loh ya. Itu namanya bertumbuh. Jadi memang fitrah manusia itu bertumbuh. Kenapa pohon itu diam tapi dikatakan hidup? Kenapa pohon itu diam tidak bergerak tapi dikatakan makhluk hidup? Kenapa? Karena makin gede gitu loh. Jadi kalau misalnya manusia itu jiwanya sehat, pasti dia mau tumbuh. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin punya kehidupan lebih baik, ingin punya kehidupan dan karir lebih baik, itu wajar. Tapi mari kita berpikir gitu loh. Kalau kita sekarang bergabung di head to toe, benar ya aku nyebutnya ya. Kalau kita bergabung di head to toe, kemudian kita saya ingin berkarir gitu ya. Dari awalnya staff marketing, kemudian saya ingin jadi manajer marketing misalnya gitu. Pertanyaannya adalah, mana duluan yang besar? Karyawannya berkarir atau perusahaannya besar? Mana duluan yang harus besar? Kalau susah gini deh, saya suka ngomong sama teman-teman yang punya toko baju gitu, SPG-SPG yang jaga toko baju, pada ngomong begini kan, pengen nggak naik gaji, pengen Kang Randy, pengen nggak jadi kepala toko, pengen Kang Randy. Pertanyaannya kalau tokonya cuma 2, terus Anda pengen jadi kepala toko, apa yang harus Anda lakukan? Nusuk kepala tokonya kan? Ayo kapan resign, ngerti nggak maksudnya? Aku mau gantiin posisimu, ngerti nggak maksudnya? Dan itu nggak mungkin gitu loh, kalau dia masih ada di situ, Anda berkarir kemana gitu loh? Tokonya cuma 2, porsi kepala toko atau posisi kepala toko cuma 2. Maka dari itu, tokonya harus tambah banyak, ngerti maksudnya? Tokonya harus tambah banyak supaya pos-pos kepala toko bisa makin banyak. Jadi logikanya apa? Kalau misalnya kita mau tumbuh, apa duluan yang tumbuh? Perusahaannya dulu yang tumbuh. Lalu kemudian sepakat ya, perusahaan dulu yang tumbuh. Mudah-mudahan head to toe dengan disiplinan teman-teman, terus juga cocoknya produk kita ke pasar, lama-lama kita akhirnya punya 40 karyawan, 50 karyawan, lama-lama 100. Begitu lama-lama 100, staff marketing nggak bisa tuh. 30 staff marketing dipegang sama 1 manajer marketing. Pasti ada namanya supervisor. Ada namanya apa? SPV. Karena 1 orang itu seenggaknya cuma bisa maksimal pegang 5 orang. Berarti kalau nanti ada marketing staff itu 50, berarti harus menyediakan 8 SPV. Gitu-gitu tuh. Jadi karir pertumbuhan itu hanya bisa terjadi kalau misalnya perusahaannya membesar. Sekarang gimana? Bagaimana cara supaya misalnya perusahaan membesar itu? Nah, perusahaan membesar itu teman-teman sekalian, caranya adalah si perusahaannya ini, si produknya ini, itu harus cocok sama pasar, dan pasar senang sama head to toe. Dan ini bukan sekedar produknya cocok ya, misalnya krim, oh krimnya cocok sama kulit aku, nggak sekedar itu. Tapi waktu dia mesen, waktu dia order fast respon atau enggak, kemudian waktu dia packing cepet atau enggak. Lalu kemudian antara order sampai waktu tenggatnya berapa lama. Dan itu namanya value ya.
Itu namanya value. Sehingga kawan-kawan sekalian, saya pengen sharing di teman-teman ini, pada akhirnya, siapa perusahaan itu bisa tumbuh kalau memang kualitas kerja organisasinya bagus. Kualitas kerja organisasinya bagus, itu bisa terjadi kalau misalnya masing-masing orang di dalam organisasi bisnis itu punya maksimal kontribusi. Coba ulangi apa? Maksimal kontribusi. Dan malam ini saya pengen ngomong tentang maksimal kontribusi itu deh ya, nggak lama-lama. Jadi gimana sih supaya kita bisa punya energi? Pernah nggak ngerasain ya, satu hari itu semangat gitu, tapi satu hari itu rasanya ngelihat kantor tuh rasanya mules. Pernah nggak begitu? Tim marketing 1 kali, 2 kali semangat gitu. Ketika yang order itu rewel banget. Mana di sini CS, raise your hand, customer service. CS, oke, 2. Ada lagi CS, oke. Tim packaging, package ekspedisi, resi, JNE segala macam, dan kawan-kawannya, oke. Yang pegang CS, awal-awal sih pagi-pagi masuk jam 8 misalnya. Sis, yang gini-gini ada nggak? Ada gitu. Tapi lama-lama banyak yang nanya, udah nanya banyak, pesen enggak gitu ya. Rasanya jantung rasanya pengen jatuh ke lantai deh ya, beramburan gitu. Itu rasanya bete banget. Belum lagi kita udah pesen, resinya udah ada, dibilang sis penipuan ya, kok barang gua nggak nyampe-nyampe sih gitu kan. Udah kita foto resinya setengah mampus gitu kan. Fotonya nggak jelas, udah kita scan, masih aja nggak percaya. Kadang-kadang kita emosi dan kadang-kadang perasaan kita udah berantakan tuh ya. Campur aduk nggak karu-karuan. Maka perlu dibangun namanya energi dalam diri. Coba ulangi apa? Ini saya mau cerita ya. Telur tuh kalau misalnya dia mau gerak dikit, mau menetas, terus kita pecahin dari luar, cekrek, mati tuh embrionya, nggak jadi ayam. Kita harus membiarkan telur itu pecah dari dalam. Kita harus biarin si anak ayam itu dorong cangkangnya sehingga pecah. Sama kayak kupu-kupu. Kupu-kupu itu, kasihan kupu-kupunya buka kepompong sendirian. Anda gunting tuh kepompong. Keluar sih kupu-kupunya, cuma sayapnya nggak bisa ngembang. Karena memang kupu-kupu itu dia harus ngedorong kepompongnya sendiri gitu. Dia harus pecah, dia harus ngerobek dari dalam gitu. Supaya darahnya kupu-kupu itu mengalir ke dalam sayap dan kemudian dia bisa mengepak. Kalau Anda gunting dari luar, kasihan nih kupu-kupunya capek ngerobek kepompong, Anda gunting. Keluar kupu-kupunya cuma nggak bisa terbang. Karena darahnya nggak kepompa ke sayap. Artinya gini, kita itu hidup kalau misalnya dorongannya terlalu banyak dari luar, itu yang bikin kita gagal. Saya pengen cerita, di TB saya gagal kuliah. Jadi setelah saya nikah, saya bisnis, saya nggak nerusin kuliah lagi. Jadi direktur di terus jadi trainer di Telkomsel, Wardah, keliling-keliling ke beberapa negara di luar negeri untuk ngisi itu semua. Saya tempuh pakai ijazah SMA. Tapi saya belajar something gitu, tentang masalah energi dalam. Kenapa saya gagal di TB? Karena saya asalnya kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Randy Saputra kecil, ya saya kan dulu pernah kecil ya, Anda jangan lihat yang saya sekarang. Randy Saputra waktu masih imut itu, dia cuma ngelihat omnya yang karyawan minyak, dia cuma ngelihat omnya yang kerja di perusahaan minyak itu kaya luar biasa. Sehingga dia cuma punya satu pattern, oh kalau mau kaya harus kerja di perusahaan minyak. Padahal itu bukan jiwanya si Randy Saputra itu. Akhirnya begitu dia kuliah, itu bukan keputusannya, kemudian gak ada energi sama sekali dan akhirnya ya gak ada gak dari dalam gitu loh. Dan itu akhirnya berat. Beda sama kakak saya. Kakak saya mau jadi dokter memang pilihannya, lulusnya cepat, jadi dokter spesialis anak dan sekarang dosen FK Unpad, itu emang pilihannya. Nah sekarang kembali ke teman-teman sekalian, pertanyaan adalah begini ya. Banyak di antara kita itu hadir di Head to Toe atau hadir di berbagai perusahaan karena ngerasa beginilah takdir Allah bekerja. Bener nggak? Saya udah ngelamar kemana-mana, Kang. Lamar ke sini, lamar ke sini, lamar ke sini. Terus nyangkutnya di Head to Toe. Ya udah gitu. Di Head to Toe aja. Jadi ketika saya tanya, apakah Head to Toe pilihan kamu dalam berkarir? Yang ada ini sih. Abis kayaknya nggak ada pilihan lain deh gitu ya. Misalnya kayak gitu ya. Ya saya nggak apa-apa, ya. Saya juga mengalami itu kok. Saya milih berbagai macam jurusan kampus dan akhirnya masuk ITB Teknik Perminyakan. Tapi saya ingin malam ini kita refleksi. Kita apa? Refleksi. Kalau teman-teman cuma sekedar
pengen dapat gaji, itu teman-teman berarti gabung ke Head to Toe bertahan hidup. Ngerti maksudnya? Kamu lihat gaya orang bertahan hidup. Yang penting selamat. Ngerti maksudnya? Yang penting terkirim, yang penting ke packing. Ya. Yang penting order. Jadi nerima order, iya mbak. Iya ada mbak. Nggak ada energinya gitu. Ya puas. Gua kesel. Udah enter. Begitu ke packing, udah nge-packing gini ya udah ke packing. Nggak ada manis-manisnya Boya kalau ada krim. Boya kalau ada krim 2 biji itu, you tuh rapi-rapin dulu gitu mereknya biar sejajar gitu kan. Baru kamu packing. Ngelakban juga pakai perasaan krek, ini kenapa? Krek, miring kanan, krek, miring kiri gitu. Iya kan? Mang gua nggak tahu, ya kan? Boya manis-manis gitu, nempel alamat manis gitu. Ini nulis adanya ya, yang penting tunai. Akhirnya orang JNE ngebaca ini satu atau isi apa nggak jelas gitu. Kenapa itu teman-teman sekalian? Karena Anda terlibat di Head to Toe karena ingin bertahan hidup. Tidak ada organisasi bisnis di muka bumi ini yang tumbuh dengan karyawan yang hanya ingin bertahan hidup. Nggak ada. Semuanya pasti punya feel, keinginan untuk besar. Saya konsultan SDM-nya Wardah ya. Waktu itu mereka bikin iklan Dewi Sandra. Kan dulu Wardah itu kan brandnya cuma Ineke ya. Mama senior, ya kan? Sementara begitu Wardah itu ngelihat Wardah itu ngelihat pasar, ternyata pasar itu banyak generasi muda di 20 sampai 35 tahun. Jadi dia perlu brand ambassador yang mewakili itu semua. Lalu terpilihlah Dewi Sandra kan. Dengan budget yang sangat-sangat minim, Dewi Sandra diajak ke Paris, kemudian naik balon udara, mereka shoot. Itu tuh timnya pakai hati gitu, ngerti nggak maksudnya? Mereka udah nggak mikir lagi, bagi mereka gaji itu bonus dampak gitu ya. Tapi mereka berpikir ini tuh karya saya di Wardah gitu. Makanya Wardah itu gede. Karena kita bertemu dengan tim IO, Mbak Afi itu dari hati mereka kerja. Terus kita ketemu, saya keliling zaman Marshanda masih pakai jilbab, ingat ya? Marshanda pernah jadi brand ambassador, saya keliling hampir berapa kota, 8 kota ya sama Caca ya. Itu bagaimana tim distribution center Wardah itu benar-benar fit banget. Jadi bukan kerja untuk bertahan hidup, ngerti nggak? Kalau kerja bertahan hidup kayak tadi gitu. Nah, masuk, ya udah masuk gitu, masuk apa nih dikerjain apa nih, ya udah tunai ya, beres ya. Ya udah dapat gaji pulang. Jadi nggak ada energi, nggak ada soul. Jadi satu gimana untuk menghadirkan soul ini, coba sama-sama Head to Toe harus jadi keputusan. Coba ulangi. Ayo sama-sama ulangi. Kang Randy. Di malam yang syahdu ini, saya menyadari bahwa bekerjanya saya di Head to Toe adalah pilihan sadar. Sadar banget. Iya kan? Bener ya pilihan ya. Soalnya kadang-kadang gini kan, di Head to Toe tuh capek ya, packing gak selesai. Allahu Akbar. Gitu kan? Kita ngomong packing, mulu di order, orang nanya gak selesai. Capek. Terus ngomongin temen kan, enak tuh dia di BRI ya, santai gini-gini. Friend, maksudnya gini, kalau memang kamu ngerasa Head to Toe ini bukan jadi pilihan tempat berkarir gitu loh. Terus kamu ngeliat juga, kok Head to Toe kelihatannya nggak bakal tumbuh deh dan segala. Kamu juga nggak yakin ini nggak bakal tumbuh. Kan kamu menitipkan nasib kamu quote and quote di Head to Toe kan? Ngerti nggak maksudnya? Kalau kamu nggak yakin ini bakal grow, kamu nggak yakin sama produknya, atau kamu juga nggak yakin sama Tia gitu kan? Jangan di sini. Ngerti nggak maksudnya? Kamu cari organisasi yang menurut kamu tumbuh. Bibi aku bikin warteg. Kok makin gede? Wah, kelihatannya nih warteg lebih punya masa depan ketimbang Head to Toe. Ya ente kerja di warteg gitu loh. Gitu. Dan kemungkinan di warteg itu kemungkinan lebih cepat dapat jodoh kan, ketemu cowok-cowok kan gitu kan. Ya kan? Mulai dari Gojek, mulai dari itu. Anda banyak ketemu daripada di Head to Toe, Anda lebih banyak ketemu lakban, ya kan? Lebih baik Anda ketemu di warteg. Jadi gini loh, friend, aku pengen ngomong apa? Hidup itu yang jelas. Kadang-kadang kita ini nggak jelas. Apalagi contoh nih ya, kalau kamu sama pacar kamu jalan. Yang kita mau jalan kemana? Terserah kamu aja. Oke, yang kalau gitu kita ke The Besto ya. Bosen ayam terus. Tuh, kita tuh. Cowok kita bilang, The Besto aja. Bosen cowok terus. Oh, jadi kamu kemana? Ya terserah. Gitu kan. Jalan nih kita. Oh yaudah yang kita pecel lele aja ya.
pecel lagi gitu. Ya jadi kamu mau di mana? Ya terserah kamu gitu. Ini tuh kalau jadi cowok ya, Allahu Akbar, ya Allah, taubatan nasuha, ya kan? Kalian itu cewek tuh suka nggak firm gitu, firm. Yang kamu mau kemana? Jeko, udah Jeko gitu. Nggak usah yang kamu kenal Jeko, tapi kok kamu boleh sih, kan mahal. Oh iya ya mahal, tuh kan pelit. Bang ini kan suka nggak jelas gitu. Ya ngomong Jeko aja udah, nggak usah Jeko yang tapi mahal yang ya. Kamu kasihan belum gajian gitu. Iya yang mahal yang lain aja. Tuh kan pelit. Kita nggak jelas gitu. Karena kita ngomong Jeko aja gitu. Sama kayak berkarir gitu. Kalau you decide head to toe makanya ya. Saya tuh akhirnya 2008 habis merit tuh ngomong sama istri. Mi kelihatannya aku nggak kuat deh kuliah di TB. Istri saya cuma ngomong sederhana, nggak apa-apa asal kamu bertanggung jawab atas pilihanmu. Ngerti maksudnya? Saya memutuskan jadi trainer corporate. Ya saya harus jalani capeknya gitu. Malam-malam nonton YouTube lagi, belajar naskah-naskah bisnis bahasa Inggris, Harvard Business Review. Saya baca nggak ngerti, buka dictionary. Saya nonton YouTube, orang ngomong pakai bahasa Inggris, rawono teksnya, nggak ada teksnya. Kalau nggak ngerti, pause dulu, buka nih orang ngomong apa. Baru saya tonton lagi, saya belajar gitu loh. Mulai dulu 500.000 per 2 jam, bayar lagi 1,5 juta per 2 jam. Ini gratis ya, Tia, jangan tertekan ya. Sampai akhirnya Telkomsel bayar 20 juta per 3 jam. Itu tuh saya lalui gitu loh. Dari, alhamdulillah usia saya 30 tahun sekarang. Tanggal lahir saya sama kayak Agnes Monica, 1 Juli 86. Jadi kalau mau nonton infotainment, Agnes ulang tahun, aku juga. Ya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, itu aku jalani gitu. Karena aku memilih, ngerti gak maksudnya? Saya pernah waktu pitching itu ya, presentasi sama direktur HR-nya, direktur people-nya Pertamina. Dia ngomong, kita nggak pernah punya trainer lulusan SMA. Sedih sih gue, gitu ya. Karena portofolio saya itu Biodata Randy Saputra lulusan SMA. Cuma yang milih keluar dari ITB siapa? Gua, ngerti gak maksudnya? Kalau aku direndahin gara-gara aku lulusan SMA, ya telan gitu, ngerti gak maksudnya? Karena ini pilihanku, ya udah. Oh ya udah Pak, Bapak nggak mau pakai saya, udah. Ya akhirnya dipakai juga kok sama Telkomsel, dipakai juga sama perusahaan gas negara, dipakai juga sama beberapa BUMN. Akhirnya dipakai juga sama Pertamina. It's about time aja, it's about waktu. Jadi saya ngomong tuh begini loh, kalau kamu memilih sebuah jalan hidup yang itu pilihan kamu, energinya besar. Energinya apa? Besar. Jadi sorry nih Tia, mungkin 3 hari ke depan, 4 hari ke depan bakal ada yang resign. Sorry, bakal ada yang mundurkan diri. Teh Tia selaku resapi Kang Randy, kelihatannya head to toe bukan karir aku gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu loh. Jadi saya lebih firm, kan Tia nih pengennya sederhana kan. Semua owner yang undang saya sederhana lah. Pengen organisasinya lebih solid gitu kan Ti. Lebih mantap, langkahnya lebih mantap, lebih maju, pelayanan lebih maju. Sekarang 5.000 pieces per bulan kita udah develop market. Besok-besok kita pengen 10.000, 20.000. Karena apa? Owner yang ditemani dengan employee yang sudah solid secara perasaan itu lebih sehat ketimbang kita dibersamai dengan orang-orang yang nggak solid. Saya sangka baik dari sorot matanya ini pada solid semua ya. Saya udah telat, teman-teman masih ada di sini ya. Aneh sangka baik ente semua militan. Antara militan sama gak enak sama Tia sebetulnya ya. Jadi pokoknya aku sangka baik kamu militan. Tapi gini loh, maksud aku kenapa ngomong kayak gini? Karena ketidakdisiplinan dan keburukan itu nular. Ngerti maksudnya? Kamu udah semangat pagi, kontribusi maksimal. Head to toe harus maju gitu. Begitu kerja temenmu ngomong, cie, ngerti maksudnya? Rajin males sama aja kali gajinya. Ngerti gak maksudnya? Cie, biasa aja kali nek, ya enggak? Ini syaiton nih. Makanya kan Anas itu kan, yuwas fi sudurinas minal jinnati wan nas. Itu syaiton itu berbentuk jin dan manusia. Jadi syaiton nih. Cie, rajin amat sih nek, gitu kan? Rajin males sama kali gajinya. Kita udah rajin setengah mampus, akhirnya kena syaiton begini, lemes lagi. Jadi kawan-kawan sekalian, head to toe ini bisa fit kalau misalnya kawan-kawan memutuskan untuk coba sama-sama ini keputusanku. Coba lagi. Oke, lanjut materinya. Lanjut sampai imsak ya. Oke, yang kedua adalah bekerja untuk menjadi lebih baik. Coba lagi apa? Bekerja untuk menjadi lebih baik.
Jadi gini loh, saya punya sebuah teorema hidup gini. Waktu itu saya ngelihat Andri Wongso lulusan SD di perusahaan bisa dibayar 200 juta 2 jam. Maka sejak saat itu saya putuskan bahwa saya akan jadi pembicara mahal. Saya putuskan begitu. Lalu kemudian saya lihat Mario Teguh 120 juta 2 jam. Dan saya putuskan saya akan jadi pembicara mahal. Begitu saya jualan diri saya, ternyata orang cuma mau bayar 500 ribu 2 jam. Ngerti nggak maksudnya? Bengkel bubut lagi, Isti tahu tuh. Sanjaya Teknik. Gua sambil ngisi bengkel, bunyi las. Bunyi gerinda gitu. Pokoknya dramatis deh. Dramatis tuh karir awal-awal saya ngisi training. Tapi menurut saya begini loh. Harga saya hari itu, maka saya ulangi. Harga saya hari ini 1.000. Itu adalah kualitas saya di masa lalu. Ngerti nggak maksudnya? Karena saya belum terkenal, saya nggak punya portofolio, saya nggak punya pengalaman. Jadi orang bayarnya berapa? 500 ribu. Tapi kerja saya mengerjakan proyek 500 ribu itu, tapi training saya dalam mengerjakan proyek 500 ribu itu adalah harga saya di masa depan. Ngerti gak maksudnya? Halo? Ngerti nggak? Jadi sebetulnya waktu saya ngerjain proyek 500 ribu itu, saya nggak ngebalance 500 ribu. Ngerti nggak maksudnya? Oh, 500 ribu ini akibat saya memang belum punya nama di masa lalu. Clear? Akibat Randy Saputra belum hebat, belum jago. Belum ada yang tahu. Belum ada bukti kalau misalnya ada perusahaan saya pegang tumbuh. Tapi urusan kualitas kerja saya mengerjakan 500 ribu itu adalah harga saya di masa depan. Dan betul, Sanjaya bagus, Yusi Akmal mulai mau bayar 10 juta 2 hari visit. Lama-lama Telkomsel mau bayar 2,5 juta 2 jam. Lama-lama kualitasnya kita bagusin, lama-lama besok dia bayar lebih besar, lebih besar, lebih besar. Ngerti nggak maksudnya? Jadi saya tanya sama teman-teman sekarang, don't care about your salary today. Jangan kamu terlalu peduli, don't think deeply, jangan kamu mikir terlalu dalam tentang gajimu hari ini. Kang, ya Allah, Kang. I don't care, oke? 800.000 rupiah misalnya, 800 ribu, 1.2 atau 1.5, 600.000 rupiah. Berapapun kamu punya salary hari ini, itu adalah kualitas kamu di masa lalu. Kualitas kamu di masa lalu, tapi kualitas kamu kerja sekarang di Hetutu itu adalah kualitas kamu di masa depan. Lah saya ini saksi mata, begitu di Keke saya punya temen tuh namanya Desi, orang produksi. Dari tukang buang benang di Keke. Lama-lama dia rajin daripada yang lain, owner seneng, dikursusin Excel. Dia bisa ngelihat data produksi. Lama-lama sekarang udah jadi manajer produksi. Umroh sama saya, ya. Jadi kepala pabrik, lulusan SMP. Ketika dia menunjukkan kualitas kerja. Saya nggak tahu ya, kita bertemu malam ini tentu atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak tahu juga, baru ngobrol sama Mbak Tia sekarang, tapi Mbak Tia ini nggak bisa diem, ikut TFM, ikut Jaya segala macem. Mana tahu kita gede kayak Wardah kan? Ini kan Tosca-Toskanya udah mirip warna-warnanya kan ya. Tosca ini kan warna Wardah ini. Memper. Wardah sekarang 3 triliun, hampir almost 2 triliun per tahun ya. Wardah itu. Jual apa aja jalan gitu. Nah jadi kawan-kawan sekalian kembali lagi. Yang kedua adalah harus ada semangat ingin lebih baik. Coba ulang ya Pak. Harus ada semangat ingin lebih baik. Jadi CS, WA segala macam. Ada tiba-tiba ngelihat kursus FB Ads, minta sama Mbak Tia, aku minta dong kursus FB Ads-nya, aku tolong dikursusin, tantang gitu loh. Ya, tim packing, tantang diri, wah ini harus berkembang, masa aku 3 tahun ketemu lakban aja, aku harus tumbuh ini, aku harus tumbuh. Nah ada pelatihan organisasi, ada pelatihan leadership, tantang itu. Nanti Mbak Tia mungkin ngasih kamu pelatihan ke Jakarta. Ayo latihan ke Jakarta, jangan, nggak mau, takut, jangan, tantang gitu loh. Jadi diri itu dipacu. It's not about your education. Ilusi ya. Kang, aku nggak tahu. Karena aku lulusan SMA, sama aku juga. Gitu kan. Jadi sebetulnya ilusi aja tuh. Lulusan apa? Ilusi. Bahkan sekarang teman-teman saya yang waras itu, yang punya perusahaan, nulis, aku nggak tidak ada syarat lulusan apa, yang penting bisa graphic design, yang penting bisa Corel, yang penting udah keluar itu. Orang itu sekarang fokus pada kompetensi. Sekarang mau Anda misalnya kuliah teknik permasaran Unpad, IP Anda mentok gitu ya, 4 atau IP-nya mentok 5,5 gitu, nggak ada sih IP,5 ya.
Ya nggak bisa juga, kalau misalnya nggak bisa jualan, ngerti nggak maksudnya? Kan soal pemasaran atau tantangan pemasaran di Toyota tuh nggak, sebutkan mobil-mobil Toyota, ya. Avanza, Innova, ya benar naik gaji, enggak kan? Anda itu ditantang, nih jual nih Toyota, bisa nggak jual Avanza sekian unit, jual Innova sekian unit, kita tunggu. Jadi mau Anda tempel IP, mau Anda tempel ijazah teknik pemasaran, sertifikasi pemasaran, ahli pemasaran, Anda tempel semua sebadan nih ijazah pemasaran. Tapi you cannot sell anything, kamu nggak bisa jual apapun, perusahaan nggak akan mau bayar. Clear? Jadi yang kedua ini isunya apa? Jadi lebih baik gitu loh. Saya sekarang punya gaji di range di bawah 50 juta. Aku ngelihat CEO Net Wisnu Tama, gaji 450 juta. What? CEO Anu, gaji 200 juta. Shock aku ngelihat. Aku tuh masih di bawah range, almost memper-memper ke 50. Aku kalau misalnya mau punya gaji segitu, berarti kualitas aku harus mapan, ngerti nggak maksudnya? Aku harus belajar gitu loh, belajar tentang sales, belajar tentang macem-macem, belajar tentang ini, belajar tentang banyak hal. Jadi, coba sama-sama, gaji itu hanya efek samping. Coba ulangi. Gaji itu hanya efek samping. Dari akumulasi kerja masa lalu. Jadi sekarang saya tanya sama teman-teman, kontribusi dulu atau gaji dulu sebetulnya? Kualitas diri dulu atau gaji dulu? Kualitas diri dulu. Jadi coba Anda bayangin ya. Wahai Telkomsel, bayar dong 20 juta. Emang kualitasmu apa? Bayar dulu, akan aku tunjukkan kualitas. Gitu. Enggak kan? Dia bayar dulu 2,5. Kita tunjukin kualitas. Ih, Randy bagus. Besok Renia 7,5. Siap. Besok Renia 8,5. Lama-lama 17,5. Lama-lama 20. Sekarang mentok 20. Mungkin kalau ada batch lagi kita minta nego lagi. Intinya apa kawan-kawan sekalian? Kualitas diri dulu, ngerti nggak maksudnya? Baru kemudian dampak. Dan itu pasti kok. Ini jangan dicoba ya, tapi kamu bayangin aja ya. Kalau misalnya kamu kerja, nggak usah ngomong sama Tia lah. Di sini kan tentu ada yang saling memimpin ya. Kamu ngomong sama leader gitu. Nggak usah sama Tia deh, ngomong sama leader gitu. Mbak kelihatan aku capek di head to toe. Aku mau resign. Kalau leader kamu ngomong, oh resign, oh ya udah gitu. Itu ciri-ciri kamu tuh nggak dibutuhkan sebetulnya. Ngerti nggak maksudnya? Dalam hati leader kamu, ya syukur resign ya Allah. Aku juga mau mecatnya bingung gitu. Gak ngefek, menu-menuhin kantor. Tapi kamu ngomong sama leader kamu, Mbak, aku kelihatannya udahan di hati itu. Ada apa? Mau merit? Nggak juga sih Mbak. Jadi kenapa? Ayo kita makan siang dulu. Aku kalau nggak ada kamu susah loh. Ini order banyak packing. Enggak sih Mbak, aku cuma ngetes aja. Aku manfaat enggak sih. Aku cuma ngetes, aku ngefek enggak. Gitu doang. Anda cek gitu loh. Nah coba Anda bayangkan, Anda simulasikan dalam hati aja. Kalau Anda resign, teman-teman kantor Anda menangis atau malah sujud syukur berbahagia itu. Makanya harus betul-betul ditantang diri ini untuk punya apa? Kualitas. Coba sama-sama. Hari ke hari, coba ulangi. Ayo ulangi sama-sama. Kang Randy. Di malam yang syahdu ini, 25 Ramadan. Mungkin Lailatul Qadar. Saya menyadari, memaknai dan memahami bahwa hari-hari saya di head to toe harus makin baik, makin berkualitas, makin hebat. Tepuk tangan. Enak kan? Kalau kayak gini jadi kita punya alasan sendiri. Ya, nggak kayak manajemen dog bark. Apa manajemen dog bark itu? Manajemen anjing menggonggong. Maju. Huk. Nah, itu gitu. Itu namanya manajemen anjing menggonggong. Gitu. Kaget ya, Dek, ya. Gitu. Emang Om gabungan di antara trainer sama stand up comedy, ya. Jadi organisasi yang bagus itu bukan organisasi manajemen barking dog gitu. Ayo cepat. Tapi memang manajemen yang antusias. Manajemen yang apa? Antusias. Ting, sis, mau nanya krimnya ada nggak? Gitu loh. Ada dong. Enter. Gitu loh. Kasih simbol-simbol, senyum-senyum. Yes. Ibu lagi di mana? Jadi energi gitu. Teks itu bawa energi, bener nggak? Coba kamu pacaran sama pacar kamu yang lagi bete sama kamu.
Yang kamu lagi apa sih, kok nggak nanya aku? Baik-baik aja, send. Tuh kelihatan tuh dari teksnya tuh kelihatan. Jawab pendek-pendek, ya kan? Lasin 1907. Padahal kita nge-WhatsApp 1853 nggak dibales-bales gitu kan ya. Ngerti nggak maksud? Jadi texting itu juga punya energi gitu loh. Anda texting, sis order 5 krim, oke ya, gitu loh. Jangan sis order lagi Allah. Kapan aku istirahat? Drek. Ini kau yang apa lah, bersyukur ya kamu tuh. Ya Allah ya Rob, kamu tuh dapat order itu bersyukur. Online shop lain itu nungguin ngeliatin lakban, zikir nih kapan aku ngelakban, astagfirullah. Kamu ada order terus strek itu nikmati gitu loh. Bawa ke JNE ngeprint resi itu, ya Allah gitu loh. Gitu ya. Dan yang ketiga apa? Pemaknaan. Coba apa? Pemaknaan. Gini ya. Kita ini sebetulnya memang makhluk yang sangat makhluk Allah yang memang diciptakan Allah, jadi memang kita tuh punya hati. Gaji itu di otak, Pak, tapi makna itu di hati. Contohnya begini, kalau misalnya kamu kerja krim apa nih, pemutih ya, pemutih, pelembab, penghalus gitu-gitu kan ya. Intinya bikin muslimah lebih cantik, Pak. Dan kamu yakin memang value-nya bagus. Coba kamu bayangkan ya, kalau muslimah pakai ini, kemudian dia jadi cantik, dan kemudian suaminya tambah sayang. Ngerti nggak maksudnya? Bahwa begitu kamu bantu orang untuk pengiriman krim, kamu tuh sedang membuat rumah tangga orang jadi lebih harmonis. Ngerti nggak maksudnya? Dan itu pahalanya besar. Jadi waktu kamu packing itu pakai hati, Allah, semoga ibu ditambah cantik. Ya. Rumah tangganya makin baik, makin romantis, gitu loh. Ini namanya pemaknaan loh. Ini aku nggak main-main loh, beneran ini. Ya, waktu texting gitu, Bu, oke ya, kirimannya udah kita kirim ya, Bu. Semoga tambah cantik, bahagia, Bu ya. Makin jos, enter gitu loh. Jadi itu doa. Jadi teman-teman sekalian, bisnis itu from money to meaning. Coba ulangi, from money to meaning. Dari uang ke pemaknaan. Coba ulangi, dari uang ke pemaknaan. Saya suka ngomong sama teman-teman Telkomsel, kan saya ngisi sering di Telkomsel. Teman-teman Telkomsel, Anda itu kalau misalnya bikin sinyal ngejagain BTS itu nggak bener, Anda itu dosa loh, mutus hubungan silaturahim sama orang. Ngerti nggak maksudnya? Seorang suami pengen ngerjain istrinya di rumah. Mama, WhatsApp nih ya. Aku ketemu cewek cantik banget, mah. Enter. Wah. Istrinya ngambek nggak? Ngambek. Siapa? Oh gitu kan? Pinter masak mah, baik mah, seksi lagi. Enter. Siapa pi? Gitu. Suaminya pengen balas. Itu mama. Enter. Ya kan? Begitu ngebalas, itu mama. Enter. Pending. Muter aja. Suaminya sinyal, ya Allah. Sinyal. Sampai rumah sinyalnya nggak ada. Istrinya udah pakai teflon. Siapa? Sinyal mah, itu sinyal. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau begitu teman-teman sekalian, Anda yang kerja di Telkomsel dan dia nggak serius kerja di Telkomsel, itu sudah merusak hubungan orang lain, silaturahmi orang lain. Tapi kalau dia kerja di Telkomsel, sinyal bagus. Kayak saya kemarin itu, saya ngisi kuliah di Prancis, Toulouse lewat Skype jam 1 pagi. Di sana jam 5 sore, saya kasih kuliah bisnis pakai Skype, lancar, pakai jaringan Telkom IndiHome. Berarti orang yang kerja di Telkom IndiHome itu pahalanya banyak nggak? Banyak banget. Kalau Rasulullah SAW, mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, baginya pahala yang sama seperti orang yang menunjukkan jalan kebaikan itu. Anda kalau ngirim krim, kayak istri saya tuh. Istri saya tuh banyak banget itu dia coba-coba produk yang kayak kamu ini tuh, istriku itu. Kadang ngomong gini, Bi, rubah nggak? Gitu-gitu kan. Istriku suka nanya, Bi, rubah nggak? Ini deg-degan nih, kalau aku ngomong enggak, dia, kamu ngeliatnya gimana gitu. Kalau aku bilang rubah gitu, kamu bohong gitu. Saya memang serba salah sih. Tapi aku sering ngomong, ya rubah komi bagus gitu. Nggak tahu kenapa kalau dia kadang-kadang pakai krim anu lah, krim ini, dia betul good mood. Good mood gitu, nggak marah-marah, nggak ngambek-ngambek. Jadi bisa jadi Anda itu dengan ngirim krim ini terus dia ngerasa segar dan dia ngerasa sudah melakukan body treatment. Kamu udah bikin seorang muslimah itu good mood, ngerti nggak maksudnya? Yang dengan good mood itu nggak ngerewelin suami, alhamdulillah, ya kan? Dan kamu bisa berarti meringankan beban suaminya gitu loh. Dan membuat rumah tangganya jadi akur. Jadi turun ke pemaknaan. Turun ke pemaknaan. Jadi bukan sekedar ngepek Bukan sekedar ngepack krim.
Perusahaan KPR di Amerika Serikat, itu 8 bulan, 200 karyawannya siap nggak digaji. Waktu CEO-nya bilang, kita nggak ada gaji lagi, bubar. Terus kata karyawannya, boleh nggak Pak kami kerja tanpa gaji? Ya nggak apa-apa sih, cuma saya nggak enak gitu. Akhirnya mereka kerja. Ini ada penelitiannya di buku Good to Great-nya Jim Collins. Lalu timnya Jim Collins wawancarai, kenapa Anda mau 200 orang bekerja tanpa gaji? Mereka bilang, kami ini perusahaan yang menyediakan rumah bagi orang-orang di Amerika Serikat. Kalau kami bangkrut, nggak ada lagi yang menyediakan rumah-rumah ini. Maka kami bukan sekedar jualan KPR, jualan dana, jualan rumah, tapi kami ini menyediakan perumahan. Kami ini membantu orang Amerika punya rumah dengan biaya yang murah gitu loh. Makanya mereka 8 bulan tuh makan tabungan. Mantap. Apa? Mantap. Mantap itu apa? Makan tabungan gitu loh. 8 months gitu loh. 8 bulan mereka. Kenapa mereka mau tidak digaji? Karena punya apa? Pemaknaan. Teman-teman Telkomsel, kamu kira Telkomsel itu udah nyampe 1 triliun terus mereka kerja santai-santai? Enggak, gila-gila kerjanya itu. Ramadan ini mereka bikin Ramadan Fair. Saya punya teman itu yang dia ngecek BTS. Jadi jalan ngecek. Nol enggak. Kan ada sinyal mati, sinyal hidup ya. Dia ngecek tuh sinyal Telkomsel ada enggak, terus-terusan blank spot enggak. Jadi orangnya itu kerja itu benar-benar pakai makna. Dan saya pengen ini ya, yang ada di Head to Toe. Order sih siap. Alhamdulillah ya Allah, amin. Order. Melakbannya juga yang bagus gitu. Pakai hati, pakai perasaan gitu. Jangan asal ketutup aja ya sis ya. Kotak yang bagus, naruhnya yang rapi, pakai hati gitu. Tapi kan harus cepat Kang. Iya cepat, pakai hati, pakai perasaan. Tahu nggak sih orang kerja pakai perasaan, pakai hati, nggak pakai hati, pasti kerasa ya. Ya, teman-teman nih ada yang niat kerja pakai hati gitu kan, terus teman ada yang nggak niat kan kerasa banget. Gitu aja kira-kira. Coba pertama keputusan, coba ulangi. Pertama keputusan, kedua mastery makin baik, coba ulangi. Kedua mastery makin baik ya, makin baik. Dan yang ketiga adalah purpose, pemaknaan. Yang ketiga adalah purpose, pemaknaan. Jadi kalau teman-teman bisa punya 3 ini, you will be somebody. Kamu akan jadi seorang. Percaya sama Kang Randy malam ini. Kalau kamu punya 3 ini, ya, kamu punya keputusan, kamu memutuskan diri kamu lebih baik, kamu punya pemaknaan, kamu akan jadi seorang. Tia juga begitu. Ya, especially for you, saya kasih message ke kamu secara pribadi, kalau kamu mimpin Head to Toe, bahwa ini keputusan Anda membesarkan Head to Toe, kemudian Anda ingin perusahaan Anda lebih baik secara kompetensi buat krimnya. Terus yang ketiga, ini pemaknaan, Anda punya reason, alasan untuk membesarkan bisnis ini akan grow, bukan tempat sekedar cari duit gitu loh. Strategi teman-teman, gampang strategi itu. Contek aja di YouTube, contek aja Wardah, strategi. Cuma energi untuk melaksanakan strategi. Biar bangun. Tapi energi untuk melaksanakan strategi ini yang question mark, ngerti nggak maksudnya? Sekarang apa gunanya strategi? Kalau Anda tuh sorot matanya, sorot energinya nggak ada. Mau dipaparkan strategi dari sekarang sampai imsak juga useless gitu. Yang penting itu energi dulu. Yang penting itu apa? Energi dulu. Jiwa yang bergairah, kantor yang bergemuruh gitu. Semangat sama-sama membesarin Head to Toe. Baru bicara strategi. Ini gimana. Setelah sinyalnya sama frekuensinya sama. Ngerti nggak maksudnya? Berumah tangga juga begitu. Cie, ya. Nanti kalau kamu pertama merit, kamu alignment dulu sama suamimu gitu loh. Samain dulu frekuensinya, baru ngomongin strategi. Jangan ngomongin strategi dulu, kalau nggak ada energinya. Gitu deh, nanti jadi malah seminar pranikah ini ya. Oke, itu saja tepuk tangan buat Head to Toe ya. Semoga makin berkah, makin baik. 21, 28, setengah 10. Nggak ada pertanyaan, oke, nggak apa-apa. Karena ini sudah malam banget.